Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Jadi gini ceritanya. Sekitar 50 tahun yang lalu pernah terjadi pembunuhan yang dilakukan sama psikopat terhadap 5 orang remaja di Texas. Dari kelima remaja itu cuma satu yang selamat. Dan dari keterangannya, diketahui kalau si pembunuh menutupi mukanya menggunakan kulit wajah manusia, sehingga dijuluki Leatherface. Kasus tersebut dikenal sebagai pembantaian gergaji mesin Texas, di mana pelakunya sampai sekarang belum tertangkap. Tayangan berita itu disaksikan sama Layla di sebuah minimarket, di mana dia lagi belanja ciki sama sekalian beliin pembuka tutup botol berbentuk gergaji mesin untuk kakaknya yang bernama Melody. Kedua remaja ini lagi berada di Texas untuk urusan pekerjaan bersama 2 orang teman lainnya. Saat sedang istirahat itulah Melody terlibat cekcok kecil dengan seorang pengemudi truk bernama Richter yang membawa senjata. Hal itu dilakukan Melody karena Layla pernah menjadi korban penembakan. Dan pas udah melanjutkan perjalanan, temannya Melody nunjukin unggahan promosi mereka yang jadi viral. Tapi tiba-tiba kesenangan mereka diganggu sama Richter. Setelah itu mereka sempat diberhentikan sama polisi setempat yang memperingatkan untuk nggak membuat masalah terutama sama warga lokal. Lalu sesampainya di sebuah kota tua bernama Harlow yang tampaknya nggak berpenghuni. Kota ini emang udah disita sama bank dan akan dijual kepada para investor melalui jasa keempat orang ini. Tapi tanpa diduga muncul si Richter dari salah satu rumah. Ternyata orang ini adalah kontraktor mereka. Mereka juga dibuat kaget karena di salah satu rumah masih terpasang bendera. Padahal rombongan bus calon investor akan tiba sebentar lagi. Alhasil Melody dan temannya masuk ke rumah yang ternyata sebuah panti asuhan untuk melepas benderanya. Melody memperhatikan foto anak-anak yang diambil di tahun 1975. Dan saat itulah seorang nenek-nenek muncul di hadapan mereka. Si nenek mengklaim bahwa dia udah melunasi hutangnya, sehingga akte rumah ini udah kembali dia pegang. Tapi karena menolak menunjukkannya, teman Melody jadi nggak percaya dan menelpon polisi. Pas Melody lagi membujuk si nenek untuk pergi, tiba-tiba Baby, I'm fine. menurut si nenek, pria itu adalah anak asuh terakhirnya dan merupakan orang berkebutuhan khusus. Kemudian polisi datang untuk memaksa nenek pergi, tapi tiba-tiba kesehatan si nenek memburuk. Saat itulah anak asuhnya membawanya ke rumah sakit bersama polisi dan temannya Melody. Namun naasnya, si nenek meninggal di tengah perjalanan, yang mengakibatkan anak asuhnya jadi nggak terkendali. Di sisi lain, para investor udah sampai di Harlow dan sedang melakukan pelelangan. Saat itulah Melody melihat Layla masuk ke rumahnya Richter. Di sana, Layla tertarik untuk mencoba senapan mesin yang ada di meja. Tapi sebelum itu Richter melepas magazinnya dulu. Dan begitu Layla mau menjajalnya, tiba-tiba sedangkan dari luar Melody dapat pesan dari temannya yang mengabarkan kalau si nenek itu telah meninggal. Dia pun jadi punya firasat buruk dan mutusin untuk pulang aja bersama Layla. Saat menjemput Layla, dia memberitahu kabar barusan dan gak sengaja didengar sama Richter. Sementara itu temannya Melody lagi kepanikan karena melihat anak asuhnya si nenek menguliti wajahnya si nenek. Dia pun secara diam-diam minta bantuan melalui radio polisi. Untungnya diterima sama radio di minimarket. Lalu tiba-tiba dia tambah kaget karena kulit wajahnya si nenek dijadiin topeng sama anak asuhnya yang ternyata adalah si Leatherface. Keadaan juga malah jadi buruk saat salah satu polisi yang masih sadar bersuara dan temannya Melody terpaksa pura-pura mati. Saat dia ngerasa udah aman, dia mencoba keluar dari mobil. Tapi tiba-tiba di sisi lain, Melody gagal pulang karena kunci mobilnya disita sama Richter yang memaksa mereka menunjukkan akte rumah si nenek. Dan saat diperiksa ternyata mereka emang gak punya aktenya. Melody pun jadi merasa bersalah. Seandainya si nenek beneran punya akte rumahnya. Di saat bersamaan, si pemilik minimarket menelpon penyintas pembunuhan Leatherface. Dan tanpa berlama-lama, wanita yang udah tua ini langsung menuju ke Harlow untuk balas dendam.
Saat ini Melody dan temannya juga lagi memeriksa rumah si nenek untuk membuktikan aktenya ada di sana atau enggak. Melody yang memeriksa ke kamar atas ternyata menemukan aktenya. Dengan itu membuktikan bahwa rumah itu emang masih punya si nenek. Sementara itu temannya yang memeriksa kamar bawah dikejutkan sama perabotan dapur yang bergoyang sendiri. Dan Melody yang tadinya mau keluar jadi nggak bisa dan ngumpet di lemari. Dari situ dia melihat sikap aneh Leatherface yang bertingkah seperti si nenek dengan memberi make up ke topeng wajahnya. Namun kesenangannya terganggu sama pesta para investor sehingga dia pun jadi marah. Terlihat Melody mencoba minta tolong keluar, tapi Leatherface keburu balik lagi untuk menghancurkan dinding kamarnya. Saat itulah temannya Melody kembali sadar dan keluar dari rumah. Dia ditemukan sama Richter serta perwakilan investor tepat sebelum dia meninggal. Di tempat lain, Leatherface sudah menjebol dinding kamarnya yang ternyata tempat penyimpanan gergaji mesin. Karena udah lama nggak digunain, jadinya gergajinya susah dinyalain. Dan saat itulah dia mendengar kedatangan Richter. Melody membantu Richter dengan menunjukkan persembunyian Leatherface. Dan setelah udah ngerasa aman, Melody mengambil kunci mobil dari tangan Richter dan berusaha menuruni tangga tanpa menimbulkan suara. Tapi sayangnya, Melody tambah ketakutan pas melihat Leatherface udah menyalakan gergaji mesinnya. Dia pun mencoba kabur lewat saluran pembuangan, tapi ketahuan sama Leatherface yang mencoba membelah tubuhnya dari atas lantai. Untungnya Layla datang tepat waktu dan mengeluarkannya dari dalam rumah. Mereka pun buru-buru lari ke dalam bus dan nyuruh si supir buat cepetan pergi. Tapi tanpa diduga, Leatherface berhasil membuat busnya berhenti. Si supir pun turun dari bus untuk memeriksanya, tapi yang terjadi malah Leatherface masuk ke dalam bus muncul di tengah pesta yang mana malah dikira tamu kejutan sama para investor. Dan malah dijadikan objek buat live Instagram. Netizen yang nonton juga pada ngira kalau ini bohongan. Padahal pembantaian yang lagi disiarin itu beneran. Melody dan Layla berhasil bersembunyi di toilet bus dan menemukan jalan keluar lewat lubang udara. Tapi pas giliran Melody mau naik, tiba-tiba untungnya Melody menyimpan pembuka tutup botol buat nusuk tangannya Leatherface sehingga dia bisa kabur. Saat itulah si penyintas yang bernama Sally datang dan nyuruh mereka masuk ke mobilnya. Tapi bukannya langsung pergi dari sana, Sally malah ngurung mereka buat mancing Leatherface. Kemudian dia pergi mencari Leatherface dengan senapannya. Dan pas sudah ketemu, bukannya langsung ditembak, dia malah nyuruh Leatherface untuk mengingat teman-temannya yang dulu dia bunuh. Tapi dikacangin sama Leatherface. Apalagi pas didengar suara Melody dia ninggalin Sally gitu aja. Sesampainya di mobil, Leatherface mencoba menggergaji kakinya Layla. Dan saat itulah Sally menembak si Leatherface dengan penuh kebencian. Tapi tembakan barusan sama sekali nggak bikin Leatherface kesakitan. Dan dia langsung lari ke tempat gelap. Sally pun mencoba mencarinya tapi tiba-tiba Melody juga memanfaatkan momen itu buat nabrak Leatherface. Tapi usahanya gagal dan mobilnya malah nabrak rumahnya Richter yang membuat kakinya ketusuk besi. Karena udah nggak bisa gerak, dia pun nyuruh Layla untuk melarikan diri. Dan gak lama Leatherface datang dengan gergajinya. Sebelum Leatherface membunuhnya, Layla datang lagi dengan senapan milik Richter yang ternyata nggak ada pelurunya. Alhasil Leatherface jadi memburunya. Terus pas Layla udah terpojok tiba-tiba Sally yang lagi sekarat memberikan senapannya ke Layla untuk menggantikan tugasnya membunuh Leatherface. Dan juga bermaksud supaya Layla nanti gak dihantui penyesalan. Layla pun mengabaikan teriakan minta tolong Melody dan nyusul Leatherface ke sebuah bangunan. Disitulah dia mendengar suara gergaji mesin, tapi pas dicek gak ada orangnya. Dan untungnya dia masih bisa keluar dari kolam. Tapi gak lama diserang lagi.
Saat dia udah pasrah mau dibunuh, tiba-tiba Melody datang menolongnya. Saat itulah kesadarannya kembali lagi dan menembak Leatherface sampai ke pinggir kolam. Lalu Melody menjatuhkannya dengan gergaji mesin. Dengan perasaan lega, mereka berdua pun bergegas pulang. Kemudian, setelah menyalakan fungsi autopilotnya, mobil pun mulai jalan sendiri. Dan Layla hanya bisa pasrah melihatnya. Leatherface juga yang seakan punya ilmu tekbal nggak terluka sama sekali. Dan film pun selesai. Gimana menurut kalian tentang film ini, Bro Bre? Menegangkan dan melemaskan, ora? Bro Bre, itu tombol merah udah jadi abu-abu belum? Sampai ketemu di video selanjutnya ya, Bro Bre.